Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kepada saya, Prastika Daina Agusta, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18620501004. Di sini saya akan membawakan tugas UTS Pendidikan Agama Islam 2 yang diampu oleh Ibu dosen Nina Yuminar Priyanti MPD. Ujian UTS ini pelajaran tentang pendidikan agama Islam, yaitu tentang riba. Kajian ini saya ambil dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, MA dan Asosiatis atau ICA. Pengertian riba. Riba menurut bahasa artinya tambahan atau kelebihan. Dan menurut istilahnya, riba adalah akad atau transaksi yang pada waktu meminjam atau menukar suatu barang ada tambahan persentase atau kelebihan. Riba ada dua bentuk. Tidak bisa didefinisikan dengan satu definisi karena dua bentuk yang sangat berbeda. Pembagian riba ada dua, yaitu satu, riba dain atau riba hutang piutang, dan yang kedua adalah riba bai atau riba jual beli. Definisi riba. Riba dalam bahasa Arab berarti tambah atau pertambahan. Contoh riba dain atau riba qardo. Contohnya yaitu seseorang meminjam uang kemudian harus dikembalikan berlebih atau sudah ada kesepakatan di awal. Ini riba jahiliyah, diharamkan oleh Al-Quran. Sudah ada dari zaman jahiliyah sampai sekarang. Dan semua lembaga keuangan, baik syariah maupun yang non-syariah, kalau Anda pinjam uang 100 juta, nanti setelah 1 bulan Anda kembalikan nominalnya berapa? 9 juta atau 110 juta? Bukan 100 jutaannya kan? Riba seperti ini riba jahiliyah. Dari masa jahiliyah sudah seperti itu sampai sekarang. Beri saya uang, kemudian saya akan bayar nanti berlebih. Dan riba seperti ini diharamkan oleh semua kitab dari langit atau dari Allah. Mengharamkan riba ini, maka dalam agama Yahudi riba seperti ini ya haram hukumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tersebut melakukan riba, padahal mereka telah dilarang melakukan riba. Apa yang ada di dalam Taurat tidak dihapuskan oleh Injil. Maka dengan demikian dalam agama Nasrani pun riba seperti ini juga diharamkan. Riba diharamkan dalam semua gereja pada abad 17. Maka banyak para ekonomi kufur atau kafir kemudian membuat teori penghalalan riba dengan nama interest. Mereka ganti kata yang diharamkan gereja
atau orang Nasrani dengan kata interest. Interest itu denda keterlambatan, sanksi akibat dia terlambat. Di dalam bahasa Indonesia juga begitu. Kalaulah digunakan kata riba untuk bunga-bunga di lembaga keuangan, riba dalam bahasa Indonesia pun juga sama. Mereka ganti dengan kata bunga di lembaga keuangan. Tujuannya hanya untuk memperhalus dan memperbaiki suatu kata yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat menyesatkan ya Bun. Maka adapun dalam agama Nasrani, mereka gampang tertipu dengan istilah dan kata-kata. Dalam agama Islam, para ulama kita cerdas. Setelah mereka mengerti definisi riba, apapun namanya yang dibuat, tetap kalau sama bentuknya adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk kata riba tadi, definisinya yang pertama, seorang menyerahkan uang kepada orang berhutang, baik hutang dalam bentuk uang atau hutang dalam bentuk pembelian barang dan jasa. Kemudian, bila terlambat ada pertambahannya. Maka semua yang ada pertambahannya adalah riba. Riba itu disebut juga dengan kata atau bahasa halusnya adalah bunga atau interest. Jadi kalau saya menyimpulkan, apakah di lembaga keuangan syariah atau non syariah itu riba itu tidak ada? Jawabannya tidak. Karena semuanya pasti ada ribanya. Misalkan contohnya yang tadi saya ucapkan, kita pinjam uang di bank syariah sekitar 100 juta. Apakah dalam 1 bulan kita membayar 90 juta? Atau kita membayar lebih dari 90 juta? 110? 105 juta? Nah, di sini kita bukan membayar 100 juta, tapi bukan juga membayar 90 juta. Dan kita membayar lebih dari 100 juta. Maka lebihnya itu adalah riba. Riba tidak baik atau tidak diperbolehkan dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di bank syariah, dalam akad pembiayaan dengan bank syariah yang diterima barang atau uang. Kalau yang diterima barang bukan uang, maka ini jual beli atau dihalalkan. Tapi kalau yang diterima nasabah adalah uang dan nasabah akan mengembalikan dengan cicilan yang berlebih, ini juga riba namanya, walaupun bank syariah loh teman-teman yang melakukannya. Jadi baik syariah maupun tidak, kita harus tahu hakikatnya, pertambahan dari uang yang dipinjam. Bila Anda meminjamkan uang kepada seseorang, lalu dia gadaikan motornya atau mobilnya kepada Anda, dan dia dengan ikhlas mengatakan, silahkan Anda pakai motor atau mobil saya, dan kenyataannya Anda pakai, pinjamkan uang 10 juta, nanti setelah bulan dikembalikan uang 10 juta dan motor atau mobilnya dikembalikan. Ada pertambahan di sini. Ada. Mana pertambahannya? Jasa memakai mobil atau motor itu. Kalau bukan karena meminjam, dalam kurung meminjam ya, uang dia atau yang memberi pinjaman harus sewa atau tidak? Ya harus, atau rental atau sewa. Rental mobil sebulan berapa?
misalkan 300.000. Berarti sebenarnya yang dibayar bukan 10 juta, tapi 10 juta ditambah 300.000 atau jasa pakai motor atau mobil orang yang meminjam uang. 300.000-nya ini adalah riba. Jadi, kalau Anda ingin pakai juga mobil atau motornya, waktu dia kembalikan 10 juta, maka uang 10 juta tersebut harus dipotong setara dengan sewa mobil atau motor tersebut selama waktu dia meminjam, sehingga tidak ada ribanya atau dihalalkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman tentang pengertian dan definisi riba. Jadi teman-teman harus tahu ya, riba itu artinya apa. Kalau teman-teman mau meminjam uang atau mau mengambil rumah KPR, harus tahu juga riba atau tidak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.